Menikah bisa menjadi impian bagi setiap orang, apalagi jika kamu menikah dengan seseorang yang kamu cintai. Menikah bukan perkara mudah dan bukan akhir dari setiap perjalanan kehidupan. Justru, pernikahan adalah awal kehidupan baru antara kamu dan pasangan. Tak jarang, beberapa orang masih saja ragu untuk melanjutkan hubungan pernikahan karena banyak alasan. Terkadang, kamu merasa yakin, tapi di waktu tertentu kamu juga merasa belum siap. Menikah hanya karena tekanan orang sekitar atau mengakhiri status lajang, itu berarti sebenarnya kamu belum siap menikah. Menikah adalah ikatan yang sakral yang perlu kamu jaga hingga akhir hidup. Lalu, seperti apa sih tanda lain dari orang yang belum siap menikah? Jika kamu penasaran, simak terus video ini sampai selesai. Menikah adalah salah satu fase kehidupan yang cukup serius. Keputusan untuk menikah harus benar-benar kita pikirkan dengan matang. Bukan saja perkara cinta atau orang yang tepat, tapi juga kembali ke diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar siap atau belum. Pasalnya, kita pasti ingin menjalani pernikahan sekali seumur hidup. Jangan sampai ada penyesalan atau perasaan yang harus dikorbankan. Jika beberapa tanda kamu belum siap menikah berikut ini masih ada dalam dirimu, selesaikan dulu hingga kamu benar-benar telah siap untuk memasuki fase kehidupan yang baru bersama seseorang. Berikut adalah 6 tanda yang menunjukkan bahwa kamu mungkin belum siap menikah. Nomor 1, belum siap berkomitmen. Pastinya, kamu gak akan bisa dinyatakan siap menikah ketika kamu belum siap berkomitmen. Kamu belum mampu meyakinkan diri sendiri bahwa dirimu akan setia dengan satu orang untuk selama-lamanya. Kamu juga belum bisa terikat dengan hubungan yang pasti dengan seseorang meskipun cinta telah tumbuh di hatimu. Komitmen akan sangat dibutuhkan selama menjalani bahtera rumah tangga. Pasalnya, tanpa hal yang satu ini, kamu akan terus gamang dan nantinya dipenuhi penyesalan jika tetap memaksakan diri. Nomor 2, belum siap dengan diri sendiri. Belum selesai dengan diri sendiri dalam artian kamu masih gak bisa mengenali dirimu secara utuh. Kamu masih belum tahu tujuan yang ingin diraih, masih sering menyesali masa lalu, masih punya banyak keraguan dalam menjalani hidup, dan lain sebagainya. Ini harus banget diperjelas. Kamu harus sudah betul-betul memahami dirimu, apa yang kamu inginkan, bagaimana kamu ingin menjalani hidup. Sudahkah kamu siap dengan berbagai risiko dan tantangan ke depannya? Semua itu harus kamu cari tahu sebelum memutuskan untuk siap menikah. Nomor 3, masih menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Berharap pernikahan akan membuat kamu bahagia dan pasanganmu kelak akan memberikan kebahagiaan yang selama ini belum pernah kamu dapatkan adalah kekeliruan yang besar. Jika cara berpikirmu masih seperti ini, maka itu artinya kamu perlu untuk berpikir ulang sebelum memutuskan untuk menikah. Pasalnya, pernikahan sama sekali gak akan bisa mendatangkan kebahagiaan jika kamu belum bahagia dari dalam hatimu sendiri. Kamu gak boleh menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Satu-satunya yang bisa membuat kamu bahagia adalah dirimu sendiri dan cara berpikirmu atas sesuatu. Nomor 4, tertekan oleh ekspektasi orang lain. Memikirkan ekspektasi orang lain dalam konteks pernikahan dapat menjadi beban yang berat bagi seseorang. Terlalu sering memikirkan apa yang orang lain harapkan dari kita dapat menyebabkan tekanan dan ketidakpuasan diri sendiri. Jangan menikah hanya karena kamu tertekan oleh ekspektasi orang lain. Pernikahan adalah keputusanmu sendiri dan kamu harus bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Nomor 5, merasa tidak nyaman berbagi rahasia dengan pasangan. Pernikahan yang sehat dan penuh cinta terdiri dari dua orang yang saling mengetahui rahasia satu sama lain dan masih saling mencintai. Jika kamu menyembunyikan sesuatu yang signifikan, hubunganmu sebelumnya atau lainnya, itu tandanya kamu belum siap untuk menikah dengan pasanganmu saat ini. Nomor 6, tidak sepenuhnya percaya pada pasanganmu. Kepercayaan sangat penting dalam menjalani hubungan asmara, apalagi jika sudah menikah.
Maka dari itu, jika kamu belum percaya sepenuhnya dengan pasanganmu, berarti kamu belum siap membangun keluarga bersama dengannya. Sebaiknya tetap berpacaran hingga benar-benar yakin dia yang terbaik untukmu. 3 hal penting yang harus dipersiapkan saat merencanakan pernikahan. Nomor 1. Persiapkan kondisi mental kamu. Mempersiapkan kondisi mental sebelum memutuskan menikah adalah hal yang penting agar kamu dapat menjalin komunikasi yang baik dan sehat, sehingga perselisihan dengan pasangan dapat dihindari. Yang pertama dan terpenting adalah mulai dengan mengenali diri sendiri, pahami kondisi mental kamu, apa kelemahan dan kekurangan kamu, serta bagaimana respon kamu jika dihadapkan dengan konflik. Peneliti menemukan bahwa memahami diri sendiri dapat membantu seseorang untuk lebih mengerti dan bersimpati dengan apa yang orang lain rasakan. Dalam konteks pernikahan, hal ini bisa membantu kamu lebih paham dengan kepribadian pasangan kamu. Saling memahami dapat menghindarkan kamu dari konflik berkepanjangan. Nomor 2. Bicarakan tentang ekspektasi. Diskusikan dengan pasangan kamu terkait ekspektasi sebelum melangsungkan pernikahan. Kedua belah pihak harus terbuka tentang apa yang diharapkan setelah menikah. Misalnya, terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Siapa yang akan menjadi pencari nafkah utama? Siapa yang mengurus domestik rumah tangga? Hal ini terdengar sederhana, namun jika tidak didiskusikan akan memicu konflik karena yang dialami setelah menikah tidak sesuai dengan ekspektasi. Membicarakan ekspektasi secara terbuka dapat menciptakan style komunikasi yang sehat dengan pasangan. Menurut Better Health, komunikasi yang baik adalah kunci terciptanya hubungan long lasting. Oleh karena itu, jika kamu ingin pernikahan yang langgeng, selalu ajak pasangan untuk berdiskusi dan membicarakan keinginan satu sama lain. Dengan begitu, kamu dapat saling menyesuaikan dengan ekspektasi dan keinginan masing-masing. Nomor 3. Rencanakan finansial untuk wujudkan pernikahan idaman. Sebelum membuat financial planning atau perencanaan keuangan, penting membicarakan kondisi keuangan masing-masing. Kamu harus terbuka terhadap pasangan terkait kondisi finansial dan sampaikan pada pasangan jika saat ini kamu memiliki tanggungan ekonomis seperti menanggung biaya hidup orang tua, adik, atau saudara. Jika hal ini berlanjut setelah pernikahan, maka kemungkinan besar kamu dan pasangan akan menjadi sandwich generation dengan beban finansial ganda. Hal ini harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik di rumah tangga di kemudian hari. Konflik finansial semacam ini dapat dihindari dengan melakukan planning yang tepat. Menikah adalah keputusan besar yang tidak boleh terburu-buru. Pastikan kamu benar-benar siap sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dengarkan kata hatimu dan jangan memaksakan diri. Ingatlah, pernikahan yang bahagia membutuhkan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini memberikan manfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.